korban tewas atas tragedi Kanjuruhan sudah hampir tuntas. Namun faktanya, data jumlah korban meninggal dalam kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang usai laga pertandingan kompetisi Liga 1 antara Arema FC versus Persebaya pada Sabtu 1 Oktober 2020 malam itu masih simpang siur. Menurut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, awalnya data korban sebanyak 129 jiwa. Namun data terakhir yang terverifikasi dengan Dinkes Malang sebanyak 125 jiwa. Hal ini disampaikan saat melakukan konversi pers di Stadion Kanjuruhan Malang pada Minggu 2 Oktober 2022 malam. Listio juga menyampaikan akan melakukan langkah lanjutan dengan tim Disaster Victim Investigation atau DVI dan tim penyidik terus berupaya melakukan pengumpulan data dari TKP kejadian. Ia mengatakan akan serius dalam mengusut hingga tuntas terkait proses penyelenggaraan dan pengamanan hingga hasil dari penyidikan akan disampaikan ke publik. Kapolri berjanji mengusut tragedi maut di Stadion Kanjuruhan Malang. Listio Sigit menyebut telah menurunkan tim investigasi menyeluruh untuk melakukan investigasi terkait peristiwa yang terjadi sehingga menyebabkan banyaknya korban meninggal atas peristiwa tersebut. Listio Sigit pun datang ke Kota Malang bersama dengan jajarannya untuk memastikan proses investigasi berjalan. Dan tim DVI Polri telah bekerja mengidentifikasi korban untuk memastikan identitas korban yang meninggal. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak mengatakan bahwa data sementara dari Dinas Kesehatan Malang terkait tragedi Kanjuruhan sebanyak 131 korban yang tewas. Dan soal perbedaan data antara BPBD dan Dinkes Malang dikarenakan ada potensi data ganda. Diketahui bahwa awalnya Emil menyampaikan data dari BPBD, namun setelah dicek terdapat adanya potensi data ganda atau double counting. Hal ini dikarenakan adanya korban jiwa yang tidak teridentifikasi. Emil sebelumnya juga menyampaikan, berdasarkan data BPBD Jawa Timur, sebanyak 174 korban tewas atas tragedi Kanjuruhan. Namun data Dinkes menyatakan korban jiwa sebanyak 131 orang. Ia mengatakan bahwa ada 8 rumah sakit rujukan untuk para korban, yakni RSUD Kanjuruhan, RS Wafa Husada, Klinik Teja Husada, RSUD Saiful Anwar, RSI Gondang Legi, RSU Wajak Husada, RSB Hasta Husada, dan RSUD Mitra Delima. Kepala Dinas Kesehatan Malang, Wianto Wijoyo mengungkapkan, secara medis atas penyebab kematian korban tragedi Kanjuruhan adalah sesak napas dan sejumlah korban mengalami luka dan patah tulang. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan tragedi Kanjuruhan Malang bukan disebabkan bentrok antar supporter, melainkan dikarenakan berdesak-desakan, terinjak, serta sesak napas, dan tak ada korban pemukulan atau penganiayaan antar supporter. Ia mengatakan bahwa tragedi Kanjuruhan itu bukan bentrok antar supporter Persebaya dengan Arema. Pasalnya supporter yang berada di lapangan hanya dari supporter Arema, karena supporter Persebaya tidak ikut menonton pada pertandingan itu. Mahfud menegaskan komitmen pemerintah untuk memperbaiki pelaksanaan pertandingan sepak bola di Indonesia. Pasalnya sepak bola kerap memancing supporter untuk mengekspresikan emosi secara tiba-tiba. Mahfud juga mengungkapkan, aparat sebelumnya sudah mengusulkan agar pertandingan Arema FC melawan Persebaya di Stadion Kanjuruhan Malang agar dilaksanakan pada sore hari dengan jumlah penonton yang disesuaikan dengan kapasitas stadion yakni 38.000 orang. Namun, kata Mahfud, usulan itu tidak dilakukan panitia pelaksana pertandingan dan tetap dilangsungkan pada malam hari, bahkan tiket yang dicetak melebihi kapasitas stadion yakni 42.000 orang. Menteri Pendidikan dan Olahraga Zainuddin Amali menegaskan Kemenpora, Polri, PSSI, dan Pemprov Jatim akan melakukan investigasi bersama. Kini pihak-pihak terkait akan secepatnya melakukan investigasi terkait tragedi Kanjuruhan itu. Tim Liputan, Kupas TV.